Horas Balik Academy. Ya, kita bahas lagi kejanggalan barang milik negara yang raib di bawah Rosuryo. Ya, kejanggalan barang negara yang raib di bawah Rosuryo. Ditulis di FIFA, ya. FIFA News and Insights. Dipublish pada Kamis 13 September 2018. Pukul 14.25. Ya, di sini saya bacakan ya. Yang apa yang janggal gitu loh, ya. Dari barang-barang milik negara ada yang diraib, ya, yang raib di bawah Rosuryo dari rumah dinasnya. Ada kejanggalan yang sangat mencolok dalam kasus raibnya 3.226 unit barang milik negara di rumah dinas mantan pejabat Menteri Pemuda dan Olahraga yang melibatkan politikus Partai Demokrat, Rosuryo. Kejanggalan terdapat pada jenis barang yang hilang. Dalam daftar barang milik negara atau BMN yang belum diinventarisasi di rumah dinas Menpora periode 2013 sampai 2014, ya, Rosuryo. Dalam daftar BMN tercatat sebagian besar barang milik negara yang raib merupakan peralatan yang berhubungan dengan fotografi, videografi, dan telematika. Bukan peralatan yang berhubungan langsung atau menunjang kinerja Roy sebagai seorang menteri yang mengurusi masalah kepemudaan dan olahraga. Tertulis dalam daftar BMN, ada lebih 1.000 unit barang peralatan fotografi. Ingat ya, gak ada kaitannya barang-barang yang ada yang dibeli dengan uang rakyat itu, ya, yang diperuntukkan untuk rumah dinas, ya, ditempatkan di rumah dinas Menpora saat itu, Rosuryo, ya, ada lebih 1.000 unit barang peralatan fotografi, videografi, dan film yang dibelikan negara untuk dipakai Roy selama menjabat Menpora 2012 sampai 2014. Dan tak satu pun ada peralatan olahraga. Memang diketahui sebelum menjabat Menpora menggantikan Andi Malaranggeng, Roy dikenal sebagai pakar telematika, bukan pakar olahraga. Pret. Video sur ini, pakar video sur, artis-artis, dan sering salah analisanya. Ya, fakta tentang BMN yang diajukan, ya, BMN sekali lagi barang milik negara yang dipakai oleh yang dibeli oleh uang rakyat, ya, yang diajukan oleh Rosuryo untuk menunjang kerjanya semasa menjabat Menpora tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Seperti tertuang dalam bab 2 tentang pejabat pengelolaan barang milik negara atau daerah, pasal 7 ayat 2 huruf D, pasal 8 ayat 2 huruf D, yang berbunyi menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya. Bayangkanlah, kan sudah melanggar itu, ya. Pasal 7, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pasal 7 ayat 2 huruf D dan pasal 8 ayat 2 huruf D yang berbunyi menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya. Apakah ada hubungannya lebih dari 1.000 unit, ya, lebih dari 1.000 unit peralatan yang dibeli uang rakyat untuk rumah dinas Rosuryo, ya, berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga? Padahal 1.000 barang itu
1000 lebih barang itu berjenis barang fotografi, videografi, dan telematika yang dibawa kabur Roy Suryo. Bukankah ini sudah diduga tindak korupsi? Kita akan laporkan ini ke KPK ini. Ya, ya. Karena di dalam beritanya juga tahun 2020 Sekretaris Kemenpora juga nggak tahu mediasi itu menyelesaikan barang-barang ini enggak. Bukti pemulangan barang-barang ini enggak gitu. Nanti kita bahas lagi ya. Tiap hari kalau bisa kita cicil. Ya. Berikut jenis barang fotografi, videografi, dan telematika yang dibawa oleh Roy Suryo, yang dibawa kabur Roy Suryo. Ini tertulis ini FIFA, ya, fifa.co.id. Berikut jenis barang fotografi, videografi, dan telematika yang dibawa kabur Roy Suryo. Titik 2. Tripod kamera dibawa kabur juga. Lensa kamera, tas kamera, lensa filter, lampu blitz kamera, kamera digital, kamera film, kamera pena, peralatan studio video dan film, peralatan studio gambar, peralatan antena SHF atau parabola, peralatan pemancar. Apakah barang-barang milik negara ini yang dibeli dengan keringat kita, rakyat, berhubungan dengan tugas dia sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga? Yang nggak ada. Dan itu ada di rumah dinas Roy Suryo yang dibawa kabur oleh Roy Suryo. Ya, peralatan-peralatan ini. Tahun 2018 masih ditagih oleh BPK. Kita harus tanyakan juga ke BPK apakah barang-barang ini ya, sudah dikembalikan dan dilelang, kembali lagi jadi uang rakyat, gitu loh. Bukan karena sudah ada penyelesaian antara dicabut gugatannya oleh Menpora Nahrawi saat itu langsung selesai barang-barang ini, kan nggak ada buktinya, gitu loh. Ya. Nanti kita tanyakan aja langsung ke BPK. Kalau nggak ada ya kita laporkan ke KPK, ya kan? Seterusnya dari FIFA.co.id juga, ya, ada judul di situ, raibnya kasur springbed Roy Suryo seharga 175 juta. Nah, setelah saya baca di sini ternyata dari daftar tagihan yang ditagihkan oleh Kemenpora atas dasar laporan hasil pemeriksaan BPK itu bukan hanya satu kasur springbed, ya, tetapi ada 3 lainnya juga itu ditagihkan juga, jadi ada 4 selain kasur seharga 175 juta ini. Ya, ini kita bacakan ya. Nah, ini FIFA.co.id juga, FIFA News and Insights. Ya, raibnya kasur springbed Roy Suryo seharga 175 juta. Dipublish Kamis 13 September 2018 pukul 00.14 WIB ya oleh Bayu Widi Wicaksono, ya, jurnalisnya. Ya, ini harus kita besarkan ini kasus ini. Enak sekali ya kalau nggak dikembalikan, kemana itu kasur-kasur ini dan peralatan videografi, fotografi, dan telematika yang dia belanjakan pakai uang rakyat untuk kebutuhan di rumah dinas dia yang nggak ada kaitannya dengan tugas dia sebagai Menpora saat itu. Ya. Nah, ini saya bacakan. Kasus raibnya barang milik negara dari rumah dinas Menteri Pemuda, ya. Jadi bukan dari kementerian, kantor kementerian, tetapi dari rumah dinas Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya. Kasus raibnya barang milik negara dari rumah dinas Menteri Pemuda dan Olahraga saat digunakan Roy Suryo saat menjadi pembahasan hangat di masyarakat. Jadi viral saat itu, ya. Mulai 2016 sampai 2020 ini. Jadi kita jangan lupa ini. Ya, sekarang sok-sok bermoral dia. Ya. Orang paling bermoral sekarang di TV-TV itu.
terutama karena barang yang hilang jumlahnya tak sedikit. Berdasarkan data di daftar barang milik negara, jabatan menteri, ada sebanyak 3.226 unit barang yang diduga dibawa Rosuryo saat meninggalkan rumah dinas di akhir masa jabatannya sebagai Menpora era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Dari pengamatan FIFA, Kamis 13 September 2018, di daftar BMN yang belum dapat diinventarisasi di rumah dinas jabatan Menpora masa jabatan 2013 sampai 2014, barang yang paling banyak raib adalah barang yang berkaitan dengan fotografi, seperti kamera, lensa, dan peralatan lainnya. Selain itu, ada juga barang-barang peralatan rumah tangga lainnya yang hilang dan tak tahu di mana keberadaannya. Sampai 2018 tidak tahu keberadaannya. Contohnya adalah tempat tidur dan kasur. Ya, tempat tidur dan kasur. Dalam daftar BMN, Rosuryo tercatat mendapatkan fasilitas dari negara agar bisa tidur nyenyak dengan kasur yang harganya 175.725.000. Wah. Kasur mahal ini merupakan spring bed king coil beserta bantalnya. Kasus itu tercatat dibeli pada tahun 2014. Ya. Kasur mahal ini 175.725.000 ini tercatat dibeli pada tahun 2014 dengan nomor urut BMN 273 NUP 2.864. Nanti ini kita tanyakan ke BPK ini. Sudah balik belum ini, ya kan? Dari ribuan item itu kita tanyakan satu-satu nanti. Dan hingga saat ini keberadaan kasur mewah itu masih misteri. Per September 2018, keberadaan kasur mewah atau spring bed king coil seharga 175 jutaan ini masih misteri. Dan Rosuryo nggak berani itu menjawab itu. Di mana king coil 175 juta itu? Roy kasur 175. Ya. Tak diketahui apa jenis spring bed king coil yang dipakai Rosuryo. Ya. Hanya saja dalam katalog king coil jenis spring bed yang seharganya mendekati kasurnya Rosuryo berjenis masterpiece. Di situs jual beli online, spring bed ini dibanderol seharga 163 juta. Wow. Ya. Selain itu, nah ini dia. Ada 3 spring bed mewah lainnya. Jadi bukan hanya satu yang harga 175. Ada 3 spring bed mewah lainnya. Ya. Yang juga raib usai dipakai Rosuryo. Spring bed itu diantaranya ya, titik 2. 1. NUP 2861 tahun pembelian 2013. Kalau yang 175 juta itu tahun pembelian 2014 tadi ya. Kalau ini NUP 2861 tahun pembelian 2013, merek Florence Orthopedic Care. Harga 20.630.000. 2. NUP 2862 tahun pembelian 2013. Merek Florence San Marino L180. Harga 44.980.000. Ya. 3. NUP 2863. Ini aja nanti identifikasi barangnya kan. BMN kita tanyakan aja nanti ke BPK. NUP ini kan gitu. Ya. 3. NUP 2863 tahun pembelian 2013. Merek King Coil Natural Response. Harga 62.950.000. Ya. Jadi kita di samping yang 175 juta itu ya, spring bed King Coil yang dibeli tahun 2014, 2013 juga dibeli Rosuryo ya, atas nama uang rakyat. Total
20.600.000 ditambah 44.980.000, yaitu 64, sekitar 65.500.000. Ya, ditambah 62.950.000, berarti sekitar 128 juta. Ya. Jadi di total tadi yang spring bed yang paling mahal tadi, merek berjenis Masterpiece, 175 juta. Kalau ditambah 3 spring bed lainnya yang dibeli tahun 2013, sekitar 127 juta, bayangkan itu. 175 tambah 127 juta. Berapa itu? Ya, hampir 300 itu. Ya, 300 juta lebih hanya untuk spring bed Roy Suryo di rumah dinasnya. Ada 4 spring bed, harganya lebih dari 300 juta, dan itu raib. Ya. Kasur tersebut raib dibawa Roy Suryo, ya, dari rumah dinasnya. Karena apa? Ya karena masih menjadi tagihan oleh BPK kepada Kemenpora sampai tahun 2018. Jadi beginilah dulu cerita kita. Kita akan lanjutkan besok atau lusa kalau saya nggak capek, ya kan? Kita lanjutkan lagi, gitu. Sampai kita kupas setiap barang milik negara. Bahkan saya buat nanti data sainsnya, ya. Kalau bisa nanti setelah saya nggak sibuk lagi nulis, kita akan live-kan ke BPK. Kalau ini NUP ini, ya, nomor-nomor barang ini nggak ada yang dikembalikan dalam catatan BPK, maka ini harus kita laporkan ke KPK orang ini. Horas, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.